Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat walafiat ya. Nah, pada presentasi kita pada pertemuan kali ini, Ibu minta kalian untuk mengetikkan kata hadir pada kolom komentar. Nah, selanjutnya Ibu juga meminta kepada kalian untuk mengaktifkan kamera kalian masing-masing supaya Ibu dapat mengetahui apa kegiatan kalian pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, karena anak-anak sudah lengkap, Ibu mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah materi KD 3.4, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Nah, iya, jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi sama yang membentuk organ tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi dan ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri, sedangkan pada organisme sel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi 6 macam, yaitu jaringan meristematik, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan dasar, serta jaringan gabus. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jaringan meristematik. Jaringan meristematik adalah jaringan yang berisi sekumpulan sel-sel yang terus-menerus aktif membelah. Jaringan meristematik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terdiri dari beberapa sel aktif membelah, sel-sel berusia muda, berukuran kecil, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tidak memiliki fungsi khusus, tidak ditemukan ruang antar sel, tidak mengandung zat-zat. Fungsi dari jaringan meristem adalah untuk pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi satu. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Yang kedua, meristem primer merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa serta biasa ditemukan pada ujung batang dan ujung akar. Yang ketiga adalah meristem sekunder, yaitu meristem primer yang berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Contoh meristem sekunder adalah kambium. Nah, selanjutnya, berdasarkan posisinya, jaringan meristem dibagi menjadi satu, meristem apikal atau meristem ujung, yang mana jaringan tersebut adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Yang kedua yaitu meristem interkalar atau meristem antara, adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Yang ketiga adalah meristem lateral atau meristem samping, merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral, dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Nah, selanjutnya jaringan epidermis. Gambarnya seperti ini. Bisa dilihat ya anak-anak, jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis ini yaitu melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat makanan. Jaringan epidermis ini memiliki beberapa ciri, yang antara lain, satu, terdiri dari sel hidup, yang kedua, berbentuk persegi panjang, yang ketiga, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, yang keempat, tidak memiliki klorofil, dan yang terakhir, mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Selanjutnya ada jaringan dasar atau jaringan parenkim.
Gambarnya seperti ini. Disebut sebagai jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, daun, batang, daging buah, dan endosperm. Fungsi utamanya adalah mengisi biomasa, menjalankan berbagai fungsi fisiologi vital, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Yang kedua, memiliki banyak vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu bersifat merismatik karena dapat membelah diri. Dan yang terakhir, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Selanjutnya, ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Ada dua jenis jaringan penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai jaringan kolenkim. Gambarnya adalah sebagai berikut. Sifat utama dari jaringan kolenkin adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Kolenkin terdapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan membahas mengenai jaringan sklerenkim. Gambarnya adalah seperti ini. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal. Biasanya berlignin, mempunyai zat kayu. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nama lain dari jaringan pengangkut adalah berkas vaskular atau pembuluh. Jaringan ini berwujud saluran atau pipa. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah xilem. Gambarnya adalah seperti berikut. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang rumit. Xilem tersusun dari parenkim dan serabut, serta trakeit dan komponen pembuluh lainnya. Selanjutnya ada phloem. Gambarnya adalah seperti berikut. Phloem atau pembuluh tapis merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan phloem sangat rumit, terdiri atas berbagai macam bentuk sel, dan diantaranya ada yang masih hidup dan ada pula yang telah mati. Selanjutnya ada jaringan gabus, gambarnya adalah seperti berikut, seperti ini. Jaringan gabus sering berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena faktor usia atau faktor lain, sehingga jaringan ini di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Nah, selanjutnya yang kedua, gue akan membahas mengenai teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang pertama ada panel surya, gambarnya seperti ini. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ulangi, panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun.
Proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya, karbon dioksida, dan klorofil menghasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada klorofil bergerak melalui saluran yang menyebabkan muatan positif ikut tergerak. Selanjutnya yang kedua ada sensor cahaya untuk penerangan jalan. Nah, gambarnya seperti ini. Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor dan saklar on-off. Mekanisme pada lampu penerangan jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus. Stomata akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya yang ketiga ada lapisan pelindung dan pengilap. Pada permukaan daun talas dan teratai dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin wax dan polymer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan basah. Lapisan lilin juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran sehingga membuat daun tetap bersih. Nah, selesai. Baik, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya anak-anak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup pembelajaran kali ini ya. Nah, Ibu akan menginformasikan bahwa setelah Meet ini berakhir, Ibu akan mengirimkan soal LKPD melalui grup WhatsApp kelas ya. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.